Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul Waktu. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Seperti biasa, yang bisa membaca bersama-sama mari kita bangkit berdiri membacanya, kalau tidak silakan dengarkan dengan seksama. Pengkhotbah 3 ayat 11, 23. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau bersama kami kembali. Kami rindu untuk belajar lebih lagi tentang firman-Mu Tuhan, tentang Engkau Tuhan. Untuk itu beracara dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya di hari Minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar tentang waktu. Sebagai orang Kristen, waktu kita adalah kepunyaan Tuhan. Waktu kita ada di dalam Tuhan. Segala sesuatu, bukan saja waktu, tetapi segala aspek kehidupan kita, pusatnya di Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk itu, mari kita pelajari hal atau hakikat daripada waktu di dalam kehidupan saya dan saudara berdasarkan firman Tuhan. Terkhusus hari ini dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ada 3 hal yang kita akan pelajari tentang waktu. Katakan ke kanan kiri 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau menggarisbawahi kata pada waktunya. Ini mengartikan adanya poin yang pertama, waktu untuk segala sesuatu. Ya, itu hal yang pertama. Ada waktu untuk segala sesuatu. Jadi saudara, ada waktunya untuk kita masuk ke PT, ada waktunya untuk di-train, ada waktu selesai dari PT lalu dikirim ke Hong Kong atau Macau. Ada waktu bekerja di Hong Kong dan Macau, ada waktu untuk mengumpulkan uang atau mengirim uang untuk beli tanah, beli rumah dan lain sebagainya ya. Dan harus ada waktu untuk kembali. Apalagi yang sudah punya suami dan keluarga dan lain sebagainya ya. Gak bisa kita hanya pikirkan untuk terus kerja dan pulang hanya tinggal nama pada saat kita tahu kita punya keluarga ya. Lain soal kalau yang nggak punya keluarga ya, tapi kalau punya keluarga berarti ada tanggung jawab yang lebih lagi daripada hanya sekedar bekerja atau menghasilkan uang, yaitu untuk kembali dan bersatu kembali dengan keluarga ya. Ada waktu untuk segala sesuatunya saudara. Dalam kehidupan saya dan Pastor Juno dan anak kami juga ada waktunya kami untuk sekarang membesarkan Sergio ya. Ada waktunya nanti untuk melepaskan dia ya. Kalau sekarang saya lihat saudara-saudara saya, kakak beradik saya, semua anak-anak udah mulai besar. Jadi komplainan mereka berbeda. Kalau saya dan Pastor Juno capeknya. Kalau mereka komplainnya, anak-anaknya susah disuruh ikut sama mereka. Ya, susah disuruh tinggal di rumah. Semuanya keluyuran kemana-mana karena sudah punya teman ya. Mereka selalu bilang, kita nih kalau udah sekarang ini rasanya kangen, selalu pengen anak-anak terus ada dengan kita. Kalau saya dengan Pastor Juno berbeda. Aduh, kalau ada waktu aja dia nggak sekolah, rasanya pasti capek banget gitu ya. Karena hanya pada saat waktu dia sekolah, Pastor Juno punya sedikit lebih banyak waktu gitu ya. Kalau saya mungkin nggak terlalu terdampak karena saya kerja juga setiap hari gitu ya. Tapi inilah kenyataannya di dalam kehidupan saudara-saudara. Ada waktunya untuk kita dilahirkan, ada waktunya untuk kita mati atau kembali kepada Bapa di surga. Ada waktunya kita untuk sekolah, ada waktunya untuk kita lulus. Ada waktunya kita untuk selesai lulus, ya, mencari kerjaan. Ada waktunya kita mendapat kerjaan. Ya, banyak orang zaman sekarang kan ini zaman post pandemi ya, karena kita sedang transisi untuk kembali ke normal ya. Mungkin masa normal yang barulah, nggak mungkin kita normal sampai sebelum pandemi ya. Tapi paling tidak lebih normal daripada masa pandemi. Ini banyak anak-anak yang lulus sekolah masih tetap menghadapi kenyataan bahwa susah cari kerjaan dan lain sebagainya ya. Ya, ini masa susah memang, ini masa sulit. Bahkan banyak bisnis yang bangkrut ya. Banyak orang yang kehilangan kerjaan dan lain sebagainya. Ini masa susah ya. Tapi percayalah bahwa ada masanya susah, maka ada masanya untuk kembali lebih baik lagi ya. Ada masa pandemi ya, ada masa untuk selesai pandemi. Kita ingat, nggak berasa ya saudara-saudara, apalagi untuk kita yang di Macau, karena 3 tahun ini kita hidup di dalam bubble, ketutup ya. Jadi kita baru berapa minggu belakangan ini dibuka oleh pemerintah, itu rasanya berbeda sekali saudara-saudara ya. Karena nggak benar-benar ada masa transisi yang pelan-pelan seperti dunia lainnya gitu ya. Jadi ada masanya untuk tiba-tiba Macau ditutup. Saya masih teringat bagaimana kita lagi jalan-jalan ke Indonesia, tiba-tiba border ditutup dan mau balik ke Macau aja nggak bisa ya. Lalu ada masanya untuk kembali, akhirnya berhasil kembali masuk di Macau. Saya ingat sekali nyampe, saya senang banget saudara. Ya karena frustasi di Indonesia berbulan-bulan ya, terjebak, lalu hilang ibu saya di sana ya karena kesehatannya menurun selama terjebak di sana. Lalu pas sampai kemarin senang banget ketemu dengan kakak saya lagi gitu ya.
dan kehidupan mulai kembali lagi. Tapi baru menyadari bahwa ternyata kehidupan masih tetap di dalam bubble, saudara-saudara ya. Dan ada masanya menjalani pandemi selama 3 tahun, dan akhirnya seperti saya katakan tadi dalam minggu belakangan ini, baru ada masanya keluar dari pandemi gitu ya. Dan ini saya percaya akan terus berjalan, kita pelan-pelan seluruh dunia ya, nggak cuma Makau dan Hong Kong akan keluar dari pandemi ya. Intinya di dalam kehidupan kita saudara-saudara, selalu ada waktu ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya dan amin. Dan mari kita sebagai orang Kristen, kita amini juga apa yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa bukan saja segala sesuatu ada waktunya, tetapi dikatakan di sini segala sesuatu indah pada waktunya ya. Jadi percaya saudara-saudara ya, apapun itu kalau Tuhan yang atur ya, maka pada saat itu terjadi, maka itu akan indah. Kalaupun sekarang kita masih harus bersusah ya, masih harus bergumul dan lain sebagainya, percaya bahwa saat tiba waktunya kita untuk selesai atau keluar dari pergumulan tersebut, maka itu akan indah semuanya. Yang percaya katakan amin ya. Pada saat kita mungkin mau cari kerjaan, belum dapat kerjaan, siapa tahu kalau kita dapat sekarang mungkin itu bukan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan ya. Kita di Makau juga ada jemaat yang kemarin itu baru lulus ya, masih cari kerjaan belum dapat. Jadi kita selalu bilang, mungkin kamu punya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kamu mau, tapi kalau belum dapat, nggak usah kecil hati, karena mungkin itu bukan pekerjaan terbaik untuk kamu gitu. Dan juga kalaupun dapatnya saat ini cuman yang ini, jangan langsung nolak hanya karena ini nggak sesuai dengan impian gitu ya. Jalanin saja ini, siapa tahu ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kamu belajar pertama-tama untuk menjadi seorang pekerja, bukan seorang pelajar gitu ya. Jadi mari kita amini bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan pada waktunya tersebut indah karena kita punya Tuhan yang percaya, katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi, dilanjutkan, bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini berbicara kekekalan, jadi artinya eternity atau tidak ada habis-habisnya. Betul sekali, pada saat kita berbicara tentang waktu, dunia punya waktu tentu akan habis ya. Jam kita cuma ada 24 jam. Terkadang saya dan Pastor Juna berbicara kayaknya 24 jam itu nggak cukup sehari untuk ngerjain barang-barang, kerjaan kantor, kerjaan rumah, jaga anak, dan lain sebagainya ya. Saya rasa saudara juga melaluinya gitu ya. Bahkan berbicara tentang setahun aja kayaknya nggak cukup gitu ya. Merencanakan sesuatu lah, merencanakan bisnis, merencanakan acara, kegiatan, gereja, pelayanan ya. Nggak cukup kayaknya. Kayaknya tiba-tiba sudah Desember lagi, tiba-tiba sudah Januari lagi ya saudara-saudara. Ya, dunia memiliki keterbatasan. Waktu di dunia terbatas. Waktu saya dan saudara terbatas secara dunia ya. Bahkan diri saya dan saudara pun terbatas di dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi Tuhan saya dan saudara tidak terbatas, sehingga waktu Tuhan tidak terbatas. Ini poin yang kedua. Waktu Tuhan tidak terbatas. Ayub 36 ayat 22 berbunyi, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kuasanya. Siapakah guru seperti dia? Allah punya kuasa tidak terbatas, yang percaya katakan amin. Dan kuasa Allah itu menjangkau setiap aspek kehidupan, bukan saja saya dan saudara, bahkan setiap aspek kehidupan jagat raya ya. Kita nggak tahu di luar batas saya dan saudara ini ada waktu-waktu lain juga, ada hal-hal lain yang Tuhan memiliki kuasa atas hal-hal tersebut. Contohnya saudara-saudara ya, kita cuma tahu pokoknya makhluk lain seperti binatang itu ciptaan Tuhan juga. Tapi kita nggak tahu secara detail bagaimana Tuhan berkuasa di atas kehidupan mereka. Kita cuma tahunya manusia-manusia. Saudara, kalau sana binatang nggak punya konsep ya, setidaknya mirip-mirip dengan manusia, nggak mungkin mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin mereka juga bisa terus beranak pinak ya. Itu berarti ada komunikasi dalam kehidupan mereka. Dan kalau ada komunikasi berarti ada kehidupan ya. Kalau ada kehidupan berarti ada satu sistem di dalam kehidupan mereka yang kita memang sebagai manusia nggak mengerti. Tetapi Allah sebagai pencipta segala sesuatunya, saya percaya dia berkuasa atas kehidupan bukan cuma manusia, tapi juga binatang, tanam-tanaman, dan lain sebagainya. Dan Allah tentunya tetap menjaga kesinambungan daripada dunia dan seluruh isinya ini, saudara-saudara. Ya, inilah kuasa Allah, tidak terbatas ya. Bukan cuma untuk manusia, tetapi setiap makhluk kehidupan. Bahkan bukan saja untuk planet bumi, tetapi seluruh jagat raya, seluruh planet-planet yang ada yang kita nggak tahu, saudara-saudara ya. Tuhan berkuasa, saudara-saudara. Untuk itu, mari kita belajar untuk tidak berkecil hati. Sekali lagi, pada saat mungkin kita melihat waktu nggak cukup, terus kayak nggak kelar-kelar, terus saya punya rencana atau impian nggak kesampaian juga. Saudara percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali di dalam waktunya untuk saya dan saudara-saudara tersebut ya. Mungkin kita mengalami kegagalan demi kegagalan dan kegagalan lagi, tapi percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Waktu dia tidak akan terbatas. 2 Petrus 3 ayat 8-9 berbunyi, akan tetapi saudara-saudaraku, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan.
di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi jangan batasi waktu Tuhan, saudara-saudara ya. Kita tidak boleh mendikte, Tuhan saya mau sukses, mau jadi seperti ini, harus begini nantinya dalam waktu 1 tahun ini. Kita boleh bermimpi, ya, atau bercita-cita, atau berhasrat, ya, berkeinginan. Tetapi saudara, mari kita tidak mendikte, ya, atau mengatur waktu Tuhan, saudara-saudara ya. Karena Tuhan memiliki waktu yang di luar jangkauan saya dan saudara, bahkan di luar pengertian saya dan saudara-saudara. Dilanjutkan di 2 Petrus 3 ayat 8-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Begitu pula sebabnya saya selalu bilang, kalau Tuhan sampai hari ini belum datang kembali kali yang kedua, itu bukan karena dia telat, bukan karena dia lalai dengan janjinya, tetapi karena Tuhan justru mengasihi manusia. Dia ingin lebih banyak manusia untuk bertobat sebelum dia datang, ya. Jadi jangan kita ngatur-ngatur waktunya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan justru yang harus mengatur waktu, dan saya percaya katakan amin. Dan ini membawa kita kepada poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu Tuhan yang mengatur waktu. Yang percaya katakan amin, ya. Saudara, kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan di sini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tuh kadang-kadang cuma fokus dengan di awalnya saja. Ini kelihatannya bakal jadi sukses nih. Loh, kok nggak sukses-sukses gitu ya? Kita nggak bisa ngelihat bahwa Tuhan ini sedang mengerjakan dari awal sampai akhir, dan dia mengerti apa yang dia kerjakan dari awal sampai akhir. Tapi kita memiliki keterbatasan sekali lagi, dan mungkin kita cuma bisa mengerti di awalnya saja. Sehingga seringkali orang yang melihat di awalnya bagus, terus tiba-tiba di tengah ketemu masalah, ya, apakah itu dalam sisi bisnis ataupun pekerjaan ataupun sekolah, ya, akhirnya memutuskan bahwa ini bukan jalan saya, ya. Ini bukan jalan saya, ini bukan bisnis untuk saya mau give up atau lepaskan bisnis ini. Ini bukan pekerjaan untuk saya atau majikan yang baik untuk saya mau berhenti dari majikan ini. Ini bukan jalur sekolah yang harus saya ikuti, maka saya mau pindah universitas lain atau mau pindah ke jurusan yang lain, saudara-saudara. Padahal itu hanya bagian dari kehidupan saya dan saudara, untuk menempa saya dan saudara, mempersiapkan untuk masa depan yang mungkin akan begitu keras bagi saya dan saudara-saudara. Dan seandainya kita terus menjalaninya, kita nggak ngeliat ternyata di akhirnya justru ada kesuksesan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan itu. Yang tadi kita katakan bahwa saya dan saudara nggak mengerti. Tuhan yang mengerti dari awal, pertengahan, hingga kepada akhir. Tapi banyak sekali orang Kristen yang berdoa, Tuhan tolong kami, jaga kami Tuhan, beracara dalam kehidupan kami, pelayanan kami dari awal, tengah, sampai akhir. Tapi ternyata seringkali kita give up di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita kira kita mengerti semuanya, ya. Saudara, mari kita ingat bahwa yang mengatur waktu itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Amsal 16 ayat 9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita memang punya planning, kita punya impian, kita punya bahkan rencana-rencana, ya. Kita di Makau bantu doa juga. Saya juga lagi memulai bisnis sendiri, ya, bisnis di dalam dunia media, ya. Dan baru, kalau saudara mungkin perhatikan, saya ada baru posting, ya, beberapa waktu, ya, Good News Makau, ya. Ini hal yang baru sekali, dan kami mengerjakan dengan kesederhanaan, tetapi percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang kuat, sehingga saya percaya bahwa Tuhan akan buat saya berhasil, ya. Tapi juga saya harus mengerti bahwa keberhasilan itu kan pertama-tama ada keberhasilan paling utama yang di paling depan, paling di belakang, maaf, ya. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan tadi, dari awal sampai kepada akhir Tuhan akan kerjakan, dan saya percaya Tuhan akan berikan keberhasilan yang luar biasa itu. Tapi juga ada keberhasilan-keberhasilan kecil yang Tuhan akan berikan, ya, kemenangan-kemenangan kecil di tengah-tengah perjalanan tersebut, ya. Tetapi sebelum bahkan saya sampai ke kemenangan demi kemenangan kecil tersebut, saya juga masih harus menjalani perjalanan ini, saudara-saudara. Ya, awalnya ini sudah kemenangan yang kecil tersebut, ya. Oh, puji Tuhan, akhirnya boleh keluar, ya, merek Good News Makau ini udah masuk FB, masuk Instagram, masuk YouTube, dan lain sebagainya. Udah, wah, puji Tuhan lah pokoknya. Tapi kan belum menghasilkan keuntungan nih, saudara-saudara. Nah, ini saya lagi ada di masa dimana saya harus berjalan, harus bersabar, menantikan waktu Tuhan tersebut, sampai kepada dia tunjukkan kemenangan yang pertama, lalu yang kedua, ketiga, dan seterusnya, saudara-saudara. Dan kalau saya sampai mau mengatur waktu saya sendiri dalam waktu 1 tahun, ya, kita semua punya planning. Saya pun sebagai di dalam bisnis kami, kita ada strategi. 1 tahun ini kita harus begini. Tapi kita nggak bisa mengatur waktu Tuhan, karena kita nggak tahu bahwa ternyata mungkin Tuhan akan jadikan bisnis kita berhasil 5 tahun dari sekarang, atau 10 tahun dari sekarang, dan lain sebagainya. Tugas kita adalah mengikuti apa yang Tuhan sudah arahkan. Kalau memang Tuhan arahkan untuk give up, dan give up. Tapi kalau itu hanya hati saya dan saudara yang mau give up, melepaskan semuanya, hati-hati. Karena
Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, dan seringkali saat kita give up, kita kehilangan apa yang sedang disiapkan Tuhan tersebut. Mari kita ingat senantiasa dalam kehidupan saya dan saudara hari ini, bahwa berbicara tentang waktu di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, mari kita harus tahu bahwa untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kita, pasti ada waktunya. Ya, selalu ada waktunya saudara-saudara. Ya, dan mari kita terus percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, dan mari kita terus percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak terbatas, dan bukan saja demikian, tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara. Untuk itu, kalau saya jadi saudara, saya tidak akan mau mengatur waktu Tuhan. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara, maka lebih baik Tuhan yang atur semuanya. Dan ini yang patut kita ingat. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.